Nah kawan-kawan, ini dia lapis Prunus ala Nona Merauke. Selamat mencoba semua. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Nona Merauke. Nah kawan-kawan, akhirnya kita sudah dekat dengan Natal kawan-kawan. Jadi hari ini tanggal 23 Desember. Itu artinya saya punya jadwal untuk bikin kue basah. Berhubung corona tahun ini saya tidak ada pesanan kue, tapi keluarga minta kepingin lagi makan lapis legit. Tahun lalu saya bikin video lapis legit ekonomis. Hari ini saya mau bikin yang biasa saya punya, yang wow punya, yang nomor 1. Jadi perhatikan baik-baik kawan-kawan, karena kita pakai banyak telur. Jadi sayang kalau salah, kalau kita coba salah kayak gitu. Jadi saya akan kasih tahu kalian trik-triknya bikin ini kue. Jadi lapis legit itu kue yang sebenarnya kalau dibilang tuh gampang dibikin kawan-kawan, tapi kita butuh kesabaran. Dan kalian harus pelajari di mana kita bikin lapis legit itu pasti jadi kalau kita tahu api. Jadi contohnya kawan-kawan, bikin lapis legit itu api harus pakai api atas yang paling besar, dan sebagian bawah semua harus dingin. Kalau panas kawan-kawan tidak akan jadi, kue nanti akan kering seperti begitu. Jadi contoh saja, saya saja punya oven yang saya bakar kue kering, saya tidak bisa pakai. Saya kalau bikin lapis legit, saya memang khusus beli oven khusus untuk bikin lapis legit ada, dan kita tidak perlu berdiri, jadi kita bisa ambil duduk sambil bikin. Itu oven saya sudah beli dari saya mulai di sini 2010 ya. Tiap tahun saya pasti bikin satu, tapi tidak setiap kali saya bagi keluarga, cuma kalau mereka minta saja. Karena berhubung lapis legit itu pakai telur banyak, jadi sangat berlemak dan sangat untuk orang tua tuh bahaya ya, kayaknya seperti itu. Nah, kita langsung bikin kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, oven itu harus yang kayak model begini ya. Nah, saya punya hari ini bikin kue basah, sudah siap keluar semua. Mari kita mulai kawan-kawan. Nah kawan-kawan, sebelum saya kasih tunjuk kalian video, saya mau kasih pisah dulu antara kuning telur dan putih telur. Dan please jangan shock video ini kawan-kawan kalau seandainya tidak sesuai dengan idenya kalian. Minta maaf ya, tapi ini pengalamannya saya, karena saya selalu kerja sendiri cuma dengan 2 tangan, tidak ada pembantu dan sebagainya. Jadi saya selalu berusaha mempercepat kerjaan dengan ide-idenya saya. Semoga saya punya ide bisa membantu teman-teman yang punya usaha kecil atau bakery kecil supaya bisa kerja lebih efisien. Karena pengalamannya saya, kalau saya punya pesanan lapis legit 5 biji atau 6 biji saja tuh sudah pakai lebih dari 100 biji telur kawan-kawan. Kalau kita buka satu-satu, bahkan itu bakalan lama kawan-kawan, bisa lebih dari 1 atau 2 jam. Jadi mari saksikan kawan-kawan idenya saya sepilas, dan setelah itu saya jelaskan. Oke? Lidi sate yang lebar ini, yang flat, gabus ya. Saya kasih tunjuk kalian caranya. Jadi kawan-kawan, ini lidi sate saya tusuk ke dalam gabus, jadi dia agak serong kayak luncuran ke bawah. Kalian bisa lihat dia jarak seperti begini ya, seperti tikar. Bagaimana kita bikin? Mari kita langsung bikin. Nah, kawan-kawan, mari saya kasih tunjuk kalau kita bikin pakai sumpit ya. Nah kawan-kawan, sekarang saya ganti dengan sumpit stainless, karena pakai lidi sate tadi, lidi sate kurang licin dan setiap kali jatuh selalu kuning telurnya pecah karena lidi sate itu tajam. Jadi saya ganti dengan stainless, ini sumpit stainless. Nah sekarang saya susun lagi seperti tadi. Kalian lihat di depan agak besar, di belakang agak kecil. Kita coba yang pakai sumpit kawan-kawan. Jadi kita harus pelan-pelan bukanya, pelan-pelan atau perlahan-lahan buka, dan biarkan putihnya jatuh ke bawah dan kuningnya tertinggal. Jadi buat info kawan-kawan, ini harus pakai telur yang baru
dan juga kalau boleh dia dingin, karena kalau tidak dia panas, telur akan tidak lewat, dia akan langsung turun ke bawah. Jadi itu juga sangat baik. Jadi kalau ada telur yang tidak bagus kuningnya, dia tidak akan jatuh ke bawah. Seperti begitu kawan-kawan. Di sini saya kasih cepat-cepat kawan-kawan supaya durasi video ini tidak panjang. Dari semua yang saya bikin kawan-kawan, ada juga sedikit putih telurnya masuk, tapi tidak banyak. Jadi kalau kalian betul-betul mau kuning tanpa sedikit putih, kayaknya cara ini tidak bagus kawan-kawan. Tapi kalau sedikit putih tidak apa-apa, kalian boleh pakai cara ini. Nah kawan-kawan sekalian, mari kita bikin lapis legit prunes. Jadi kawan-kawan, sebelum itu saya bilang saya punya prunes, saya sudah kasih buka ya. Saya pakai mentega, susu bubuk, tepung terigu, gula bubuk, susu kental manis, kuning telur, dan saya mau pakai rum bakar sama vanilla butter pasta buat untuk kasih enak. Kita langsung mulai bikin kawan-kawan. Pertama kita mesti kocok mentega dan susu dulu, kasih lembut ya. Mari kita kocok langsung. Saya kasih keluar mentega ke sini ya. Jadi saya pakai mentega yang biasa kawan-kawan, bukan yang harum. Kalau kalian suka mentega harum boleh. Saya coba mentega lain ya. Pakai mentega harum, nanti dia punya total campuran saya tulis di resep ya kawan-kawan. Nah kawan-kawan, ini sudah, sekarang saya mixer. Jadi kalian lihat agak lembut dan agak putih. Sekarang kita tambahkan susu kental manis. Seperti biasa resep di dalam description box. Setelah itu kita kocok lagi kawan-kawan. Setelah itu kita aduk sebentar kawan-kawan, supaya yang di bawah-bawahnya juga lembut ya. Setelah itu saya tambahkan vanilla butter pasta, rum bakar. Ini saya tambahkan kawan-kawan karena saya pakai mentega biasa, tidak mentega harum ya. Jadi supaya saya punya kue lebih harum. Sekarang saya kocok. Nah kawan-kawan, jadi kalian lihat dia lembut sekali. Sekarang kita sisihkan. Saya kasih pindah di baskom sini ya, baru kita lanjut kawan-kawan. Jadi sudah seperti gini. Jadi kalian lihat lembutnya ya. Cuci baik-baik, dia punya cetakan, jangan sampai ada minyaknya kawan-kawan, karena kalau ada minyaknya nanti adonan tidak naik ya. Nah, ini saya sudah cuci bersih kawan-kawan. Sekarang sebelum kita kocok telur, saya mau kasih tunjuk kalian, saya pakai cetakan yang 24 cm kawan-kawan, 24 ya. Nah ini cetakan agak miring ya, tuh 24. Nah kita harus oles mentega dulu dan alas kertas roti. Jadi ingat kawan-kawan, kita gosok mentega tuh cuma dasarnya saja kawan-kawan ya, jangan pinggirnya, dasarnya saja, karena kalau pinggirnya dioles nanti sebentar pas kita bikin dia lepas kawan-kawan. Seperti ini, pinggirnya jangan dioles kawan-kawan. Kalau ada teroles kalian harus bersihkan pakai tisu ya. Nah sekarang kita mix. Pertama saya mau timbang kuning telurnya kawan-kawan ya. Di sini saya mau mixer bersama gula. Jika kalian baru bikin resep ini pertama kali dan kalian baru pertama kali bikin lapis legit, saya sarankan kalian pakai TBM 1 sendok teh penuh. Hati-hati kawan-kawan, TBM bisa bikin kering adonan. Sampai tercampur rata kawan-kawan.
Jadi sudah seperti itu kawan-kawan. Kalian lihat ya. Saya kasih pindah di bak ini. Kawan-kawan, di sini saya tambahkan pewarna kuning telur karena saya kepingin coba kalau warnanya ke kuning bagaimana hasilnya ya. Setelah itu saya tambahkan butter yang sudah dikocok dan saya aduk, asal aduk saja kawan-kawan. Perlahan-lahan ya, ini saya kasih cepat videonya. Jangan lupa kawan-kawan, di Holland tuh dingin jadi mentega cepat membeku. Setelah semua mentega habis kita campur dan aduk, sekarang kita tambahkan susu bubuk perlahan-lahan kawan-kawan. Kita masukkan secara bertahap ya kawan-kawan supaya susu bubuknya tidak menggumpal. Begitu juga dengan tepung terigu, kita masukkan secara bertahap sambil kita ayak kawan-kawan. Jadi seperti ini kira-kira kawan-kawannya, kita kasih masuk terigu sedikit, kita aduk, terus kita kasih masuk lagi, kita aduk sampai terigu habis. Serta aduk sampai adonan tercampur rata kawan-kawan. Setelah itu kita sisihkan dan kita siapkan oven. Jadi di sini oven kita kasih apinya sampai habis 230 nih ovennya saya, dan api atas kawan-kawan. Dan di sini saya punya oven ada timernya, jadi saya kasih full timernya. Biasanya kalau saya bikin satu adonan itu bisa 2 jam kira-kira lamanya ya. Jadi kawan-kawan, awal saya bikin rak dari oven saya taruh di tengah-tengah. Nanti pada akhirnya itu akan ke bawah ya, jadi perhatikan kawan-kawan. Terus saya ambil adonan, saya timbang dan saya taruh di dalam cetakan dan saya ratakan. Ini untuk layer pertama ya. Setelah itu kita masukkan ke dalam oven. Dan awal kalau kita bikin kawan-kawan, kita harus lihat timernya berapa lama sampai adonan kecoklatan. Dan di sini juga kita harus siapkan setrika. Nah, kawan-kawan, sekarang saya punya sudah 4 menit lebih dan kalian lihat adonannya sudah coklat. Setelah itu saya setrika dulu. Ini istilahnya disetrika, jadi kalian tindih supaya udara di bawah keluar kawan-kawan. Setelah itu saya susun lagi dengan layer kedua. Dan seperti pertama kita rapikan hingga rata. Setelah itu kita masukkan lagi ke dalam oven. Dan yang kedua kita kasih timernya sesuai dengan yang pertama kita sudah lihat. Dan di sini saya kasih 4 menit kawan-kawan. Tapi kita tidak boleh berpatokan pada timer kawan-kawan, karena kadang-kadang oven sudah lebih panas daripada awal, jadi adonan bisa lebih cepat coklat. Nah, jadi kawan-kawan, saya punya lapis legit ini lebih coklat, jadi saya sengaja kasih coklat agak tua supaya pada saat dipotong itu betul-betul kentara coklatnya berlayar. Dan saya kasih masuk lagi layer nomor 3. Jadi setiap kali keluar kita harus setrika kawan-kawan supaya adonan bagus. Dan sekarang saya kasih lagi adonan layer keempat, dan di sini saya mulai kasih praumnya kawan-kawan. Berhubung saya mau potong ini nanti jadi 3 secara memanjang, jadi saya bikin praumnya model seperti ini ya. Setelah itu saya masukkan kembali ke dalam oven dan biarkan sampai matang. Jadi perhatikan kawan-kawan, semakin tinggi itu kue di dalam cetakan, maka semakin cepat kecoklatan warnanya ya. Jadi ini praum saya taruh setiap 3 lapis setelah ini kawan-kawan. Jadi awal di bawah 2, yang ketiga baru saya taruh, jadi sampai ke atas saya akan bikin seperti itu. Dan adonan diratakan, dia akan lebih cepat
panas waktu di oven karena oven ini semakin lama semakin panas kawan-kawan. Perhatikan, sekarang saya kurangi jadi 3 menit karena cepat sekali coklat kawan-kawan. Nah, sekarang saya lanjut bikin dulu seterusnya. Kalian perhatikan. Dan kawan-kawan, ini pada akhirnya kita sampai di menit terakhir. Jadi saya turunkan api jadi 180 ya. Dan apinya tetap api atas ya. Dan ini layar terakhir praumnya. Dan saya kasih masuk di rak yang paling bawah kawan-kawan. Dan kita biarkan dia masak perlahan-lahan. Bikin lapis legit kita harus selalu perhatikan kawan-kawan, kita tidak bisa kasih tinggal karena betul-betul salah sedikit langsung dia merah. Nah, ini dia sudah selesai kawan-kawan. Jadi dia seperti begini, kecoklatan. Jika salah satu oven merahnya tidak rata, kalian boleh putar ya adonan supaya bisa semuanya rata merahnya. Nah, sekarang saya lanjut bikin yang lainnya. Di sini kawan-kawan saya mau kasih tunjuk kalian di cetakannya saya yang terakhir. Cetakan terlalu besar untuk oven jadi masih ada terbuka sedikit. Tapi saya bisa bakar dan tetap merah hasilnya. Jadi saya bakar, saya masukkan, terus saya tutup kain lubangnya sedikit karena tidak tertutup rapat. Setelah itu biarkan matang. Tapi saya perhatikan setiap kali saya kasih masuk, jadi akhirnya berhasil kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, tadi malam saya sudah bikin, saya punya lapis legit semua selesai sampai jam 4 subuh. Hasilnya sebelum kita kasih keluar dari cetakan. Kenapa saya bikin begini kawan-kawan? Karena di sini saya tidak kasih, saya punya mertua satu tempat begini. Mereka rasa terlalu banyak, jadi saya selalu potong begini ya. Jadi setiap helaian itu nanti ada sampai ke bawah ada perunasnya. Jadi satu untuk ipar, satu untuk mertua, satu untuk tante. Di sini satu untuk tante yang tua yang sendirian dan 2 ini untuk saya punya teman. Dan ini kawan-kawan requestnya anak, ini lapis legit yang pakai bumbu spekuk ya. Nah, saya pingin potong sama-sama kalian buat lihat hasilnya karena ini saya bikin sesuai dengan layernya yang seharusnya. Tapi biasanya saya rasa terlalu tipis, jadi saya coba dengan ini agak tebal sedikit. Tapi semoga saja tidak dia matang kawan-kawan, karena biasa kalau terlalu tebal dia bisa di bawah tuh dia tidak masak. Tapi semoga saja dia masak, tapi kelihatannya dia matang ya. Mari kita sama-sama buka dan sekalian potong kawan-kawan supaya kalian langsung sendiri lihat hasilnya. Sebelum lupa kawan-kawan, kenapa saya bikin agak tua warnanya? Karena saya suka teksturnya itu keras kawan-kawan, coklatnya kentara coklat. Karena dari pengalaman kalau kita bikin dia cuma coklat-coklat biasa, nanti pada saat kau lapis, dia kentara seperti tidak berlapis-lapis begitu kawan-kawan. Jadi buat saya suka agak coklat tua, jadi pada saat kau lapis, lapisannya tuh kentara kawan-kawan, seperti begitu. Kalau kalian sudah buat sendiri, kalian pasti bisa buat seperti yang kalian mau sendiri. Tapi saya suka yang seperti ini, jadi kalau tidak seide, kalau ada yang rasa, oh kayaknya hangus apa, ini tidak hangus kawan-kawan, ini tua. Ya, mari kita langsung sama-sama potong. Jadinya 23 cm kawan-kawan ya, kita potong. Jadi kawan-kawan,
Jadi kawan-kawan, ini saya punya video hilang lagi. Dan ini hasil dari yang saya potong yang besar. Dan yang kecil ini hasilnya kawan-kawan. Dan sekarang saya potong yang spekuknya. Nah, ini dia kawan-kawan hasil dari potongan yang spekuk. Juga bagus layernya kawan-kawan. Yes. Nah kawan-kawan sekalian, itu dia saya punya lapis legit Prunus. Dan sekalian di sini saya coba beberapa trik juga. Seperti biasanya saya tidak pernah taruh pewarna kuning telur. Kali ini saya taruh supaya saya pengen lihat apakah lebih cantik daripada yang dulu ya. Dan ternyata memang cantik kawan-kawan. Tapi semua kembali lagi ke selera kalian. Jadi kalau kalian mau dia lebih putih, tidak usah taruh. Tapi kalau kalian mau seperti ini, bisa taruh kawan-kawan. Dan jangan lupa kawan-kawan, ini lapis legit yang betul-betul rich ya. Jadi tidak sama seperti videonya saya sebelumnya yang lapis legit ekonomis. Ini dia hasilnya kawan-kawan. Nah, terima kasih kawan-kawan. Sampai di sini video ini. Please like it and subscribe. Sampai jumpa video selanjutnya. Bye-bye. Biar lebih praktis kawan-kawan, saya biasanya suka bikin seperti ini kawan-kawan.